Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, azizul ghaffar, mudabbirul umuri, muqaddirul aqdar, mulijin hari fil laili wa mulijil laili fil nahar, tabsiratu wa dhikra lil basair wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, bima syahida biha ibaduhul mukhlisuna al-abrar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mukhtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan panjang umur, sehat walafiat dan diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila marilah kita aturkan shalawat serta salam ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta pengikut-pengikut baginda Rasulullah yang mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Sebelumnya marilah kita bersama-sama berniat i'tikaf di dalam ini masjid karena Allah taala. Yang kedua, marilah kita berniat menunggu salat Isya berjamaah. Yang ketiga, marilah kita berniat mengisi waktu antara maghrib dan isya dengan beribadah kepada Allah dan menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran minggu lalu itu tafsir Al-Qur'an suratul A'raf ayat 159. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Al-ayat. Masih diceritakan daripada cerita Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Di antara kaumnya Nabi Musa. Kaum Nabi Musa ini yang banyak kaumnya. Iya. Setelah kaumnya baginda Rasulullah, umatnya Rasulullah, kaumnya Nabi Musa. Iya. Dibilang kaum, kenapa di kaum? Karena di antara mereka ada juga yang tidak beriman. Iya. Kaumnya Nabi Musa itu ada yang tidak beriman dengan Nabi Musa. Makanya kata min qaumi Musa ummatu yahduna bil haqqi. Di antara kaum Nabi Musa itu ada ummatun, satu golongan. Tadi kaum, ini umat, ummatun. Ya. Seperti kita juga. Kullu ummati yadkhulunal jannata, umatnya Rasulullah. Ummatun, satu umat yahduna bil haq. Mereka memberi petunjuk dengan kebenaran. Itu yang datang dari Allah. Yang beriman dengan Nabi Musa mengajak mereka dengan kebenaran. Apa yang ada di dalam kitab mereka. Wabihi, dengan kebenaran itu ya'dilun, mereka adil. Mereka bijaksana. Karena dengan kitab yang diturunkan oleh Allah, itulah keadilan di sana ada. Selain hukum Allah, tidak ada yang adil.
Yang adil cuma hukum Allah. Tapi ada yang mengatakan, kenapa orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah selalu di dalam kehidupan dunia ini susah? Iya. Orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulullah selalu susah. Dari zaman sebelum baginda Rasulullah. Iya. Yang beriman dengan Nabi Nuh sampai beriman dengan Rasulullah, itu semua umatnya susah. Ada ujian semua. Ada di dalam Al-Quran, in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Ini ada yang tanya, katanya bukan ditolong, tetapi ketika kita menolong agama Allah, beriman dengan Allah, hampir susah hidup, paling sedikit. Ya. Nabi Nuh kaumnya cuma 40. Ya. Nabi Musa juga sedikit. Umatnya Rasulullah dibanding dengan manusia semua yang ada sedikit. Keadilan Allah itu bukan di dunia, tapi nanti di akhirat yang kekal. Kemuliaan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ketika orang ingin mulia di sisi Allah, Allah akan tolong supaya dia dapat kemuliaan di sisi Allah. Ya. Para sahabat juga begitu. Ada yang dibunuh, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, semuanya dibunuh. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, begitu juga seterusnya mereka. Karena yang paling mulia di sisi Allah kemarin adalah syahid. Itu yang mereka cari, yang mereka pinta. Kita sekarang minta mati syahid. Tapi bukan syahid itu bukan cuma perang, dah. Tidak. Allah kasih kemuliaan syahid. Makanya Sayyidina Umar berdoa, Allahumma rzuqni syahidan fi sabilik wal mauta fi biladi rasulik. Semua minta itu. Kita juga disuruh minta, ya Allah kasih rezeki saya mati fisabilillah di jalan Engkau. Ya. Syahid mati syahid di jalan Allah. Dan kalau bisa mati di negeri Rasulullah, yaitu di Madinah. Karena ini paling mulia kematian. Minta. Tapi nggak harus kita itu perang, enggak. Ada diberikan oleh Allah mati syahid akhirat, mati syahid di dalam nuntut ilmu, syahid. Orang di dalam ibadah syahid. Iya. Banyak. Itu ya kemuliaan. Memang yang paling tinggi orang yang membela agama Allah, itu yang paling tinggi. Tapi kalau tidak ada, Allah kasih syahid. Bahkan seorang ulama, beliau berdoa untuk matikan syahid, tenggelam di sungai, meninggal. Itu juga syahid. Ahmad Asy-Syahid, anak dari Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Digeran Ahmad Syahid beliau. Dari Tahrim sampai ke Gasam. Syahid. Ini kemuliaan yang mereka cari. Itu yang diberikan oleh Allah. Allah tetapkan meninggal di jalan Allah. Allah minta satu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana kita akan mendapatkan mati di dalam keadaan Islam? Kalau kita mempertahankan Islam di dalam diri kita, Allah akan tolong. In tansurullah yansurulkum wa yusabbit aqdamakum. Allah tetapkan kaki kita di jalan Allah, di dalam agama Allah.
Itu yang dimaksud. Ya. Kalau kita mempertahankan Islam di dalam diri kita, di keluarga kita, Allah akan matikan dalam keadaan Islam. Ini Allah suruh, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Padahal kita mau semua. Tetapi dalam kehidupan kita bagaimana? Kita tidak ada kemampuan, tidak ada kudrah, kita tidak ada. Yang ada kudrah Allah, yang menentukan Allah. Kenapa Allah suruh? Matal maru ala ma'asya alaih. Mati seseorang itu bagaimana di dalam waktu kehidupannya? Di dalam kehidupannya selalu berjalan di dalam agama Allah, meninggalnya juga di dalam jalan agama Allah. Ridho dengan Islam, Allah juga ridho Islam sebagai agama dia. Matinya sebagai Islam. Yahduna bil haq. Di antara mereka sedikit kaum Nabi Musa, wabihi dengan mereka itu kebenaran, ya'dilun, mereka jalankan keadilan. Hanya hukum Allah. Wa qatta'nahum musnatai asyara asbatan umama. Dan kami bagi mereka kaum Nabi Musa itu 12 golongan umat-umat, dibagi kelompok-kelompoknya. Ya, karena memang banyak, supaya bisa ketahuan itu dibagi. Oh, ini mimpin satu, ini pemimpin satu, 12. Ya. Pemimpin mereka ada juga nabi. Ya. Di antaranya Yusha bin Nun. Ini ikut Nabi Musa, yang selalu berjalan dengan Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir. Itu Yusha bin Nun, seorang nabi di antara nabi. Ini salah satu pemimpin mereka. Wa auhayna ila Musa idistasqahu qaumuhu. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa ketika mereka meminta air akan Nabi Musa, qaumuhu, kaumnya tidak ada air. Mintanya dengan Nabi Musa. Gimana cara? Minta dengan ulama yang dekat dengan Allah, yang ngasih air. Ya. Airnya air yang berkah. Minta dengan Nabi Musa. Nabi Musa minta dengan Allah. Karena yang tahu dengan Allah, kenal dengan Allah, Nabi Musa. Kita bisa minta, bisa saja. Tapi seberapa kenalnya kita dengan Allah? Enggak ada yang larang. Ada sebagian orang, oh kita langsung aja kepada Allah, tidak perlu lewat perantaraan dengan ulama, tidak perlu dengan para wali-wali Allah. Boleh, tapi seberapa kenal kita dengan Allah? Mereka itu yang ngajak kita, yang membawa kita, yang menyampaikan kepada Allah. Kita aja sekarang mau ketemu dengan wali kota, gak bisa langsung. Harus ada yang orang kenal, yang dekat dengan Pak Wali Kota. Itu yang bikin kita mudah. Kalau kita mau sendiri harus punya janji begini ini. Tapi kalau yang ada yang ngajak, mudah. Ada orang yang kita nggak perlu dengan para ulama, nggak perlu dengan para wali. Kita langsung saja kepada Allah. Emang siapa kita? Dengan mereka itu kita kenal Allah. Dengan para ulama itu kita tahu yang mana yang halal, yang mana haram, yang mana dibolehkan oleh Allah, yang mana tidak dibolehkan Allah, yang mana diridhoi Allah, yang mana dimurka oleh Allah. Lantaran mereka itu yang memberitahu kita. Itu bukan kita. Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Mereka yang ngasih tahu kita. Ini kaum Nabi Musa tahu. Minta dengan Nabi Musa. Nabi Musa ada minta dengan Allah. Ada aturan. Ya. Makanya kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Iya. Gimana kita mau? Kita tidak bisa lihat Rasulullah, lihat para ulama. Oh, mereka itu sholatnya begini. Mereka lihat dengan gurunya, gurunya lihat dengan gurunya, gurunya lihat sampai tabiin, guru tabiin melihat para sahabat, sahabat lihat Rasulullah. Iya.
Makanya berbeda. Yang satu nyalakan yang satu yang lain karena berbeda. Para sahabat tuh satu lihat dengan Rasulullah begini, yang satu lihat Rasulullah sholatnya begini. Nanti ada perbedaan, furu'iyah, cabang saja. Iya, tidak perlu dipermasalahkan. Karena mereka tidak mau cuma dengar, mereka yang dilihat, mereka itulah yang mereka ikutin. Para sahabat, sehingga mereka menghadiskan hadis ini dari si fulan begini caranya, hadis ini gini, bukan semua sendiri tapi mereka lihat. Iya, kita mengikuti mereka. Oh ulama, saya lihat guru saya begini. Kalau satu gurunya ya itu saja. Tapi kalau gurunya banyak, sekolah di Jawa, gurunya di Jawa, gurunya di Mekah, guru di Mesir, di Yaman, semua tahu perbedaan. Guru saya begini, yang ini ngambil dari sini begini, ngambil dari sini simpulan begini. Iya, ikutin. Anidrib bi'asakal hajar. Allah wahyukan kepada Nabi Musa, kata Allah, pukul itu batu. Ya. Batunya tidak besar. Ya, batunya seperti kepala manusia itu saja, tidak besar. Ya. Kemana-mana dibawa ini batu. Ya mungkin besar kayak galon gitu ya, galon air. Ya, tapi ringan. Waktu ini batu itu diriwayatkan di dalam tafsir Israiliyat. Ketika Nabi Musa mandi, taruh pakaian beliau, ya di situ, batunya lari. Beliau mandinya sendiri, nggak mau ikut dengan Bani Israel mandi, karena mereka uryan, maaf, buka pakaian semua kalau mandi. Ya. Nabi Musa tidak mau, itu muru'ah. Jadi mandi sendiri. Ini nih yang namanya orang udah suka dengan Nabi ya, tetap Nabi saja digosip. Nabi saja digosip. Katanya tuh Musa itu tidak mau mandi dengan kita karena dia punya penyakit. Makanya tidak mau mandi sama kita. Nabi digosip Nabi Musa. Makanya tidak mau kumpul-kumpul kita mandi, dia mau mandinya sendiri saja, mengasingkan. Dia malu karena dia punya penyakit. Iya. Kemudian Nabi Musa mandi sendiri, ditaruh baju di atas batu, batunya lari. Ada batu lari sekarang nggak nih? Nih mukjizat. Nabi Musa teriak, ya hajar saubi, ya hajar saubi, ya batu pakaian saya. Dikejar Nabi Musa, batu ini lari ke pasar di tengah-tengah manusia. Iya, di tengah-tengah manusia. Semua manusia lihat, oh ini Nabi Musa nggak punya penyakit. Tidak ada punya penyakit yang menurunkan martabat kenabian. Boleh tidak seorang nabi itu punya penyakit? Boleh. Tapi penyakit itu tidak menurunkan martabat seorang nabi. Iya. Kalau ada cerita Israiliyat, ya ditafsir atau cerita bahwa seorang nabi punya penyakit yang menurunkan martabatnya, ada diriwayatkan Nabi Allah Ayub alaihi salam punya penyakit sampai katanya orang lari. Ini ada ceritanya, lari daripada beliau. Bagaimana mau dakwah seorang nabi? Boleh punya penyakit seorang nabi, tetapi penyakit itu tidak menurunkan martabat kenabian. Kalau ada cerita tidak bisa dibenarkan juga, jangan diikutin. Ya, seorang nabi, oh nabi ini punya penyakit begini merendahkan martabat kenabian. Tidak. Jadi tidak ada gitu. Nabi Musa lari ngejar batu, diambil itu batu. Nah batu itu yang dipukul, mencar air dari batu itu. Pambajasat min husnata asyrata ainan.
Kalau di dalam surat Al-Baqarah pampajarat min husnata asyrata ainan. Pampajarat, terpancar. Daripada itu batu 12 mata air. Habis dipukul, keluar mata air. Jadi minum di situ. Dari mana? Allahu a'lam. Allah yang ngasih. Iya. Keluar dari batu-batu itu. Enggak ada batu, enggak ada airnya di dalam. Sebanyak kaum itu minum. Ini mukjizat Nabi Musa. Kalau Rasulullah, mukjizat beliau keluar air dari jarinya baginda Rasulullah. Ini air yang paling nomor 1. Ya, urutan air. Kata ulama, air yang paling mulia, air yang paling bagus, air yang keluar dari jari-jari baginda Rasulullah SAW. Semua yang keluar dari baginda Rasulullah itu suci, luar biasa. Apanya saja? Iya. Ada kotoran beliau, air seni beliau, ketika buang disuruh sahabat, katanya, kata Rasulullah, buang sana. Ternyata tidak dibuang, diminum. Rasulullah tahu, mana tadi kamu buang? Saya minum Rasulullah. Katanya tidak akan punya penyakit di dalam perutnya. Ini Rasulullah. Keringat Rasulullah bau wangi diambil oleh istri-istri beliau, dibikin minyak wangi. Keringat Rasulullah. Apalagi air. Ketika sahabat kehabisan air, mau cari air tidak ada. Ada seorang perempuan tua Yahudi bawa air, dia jauh cari air. Ditanya para sahabat, mana cari air? Jauh, perjalanan 1 hari 1 malam jalan itu. Iya, kalau 1 hari 1 malam itu 100 kilo kurang lebih. Karena kalau kita jalan kaki itu 1 kilo itu 15 menit, 1 jam 4 menit, 4 kilo. Jadi kalau sehari semalam kita 20, sekitar 96, hampir 100. Makanya masafah qasar marhalatain itu sehari semalaman jalan kaki. Ya, sehari semalaman jalan kaki itu sekitar 96 km atau 100 tuh masafah qasar. Marhalatain, 2 marhalah. Jauh di sana. Ini cari air untuk makan saja, untuk mandi. Enggak. Katanya kami sini. Kami minta, enggak, saya punya. Hendak diambil itu air, dikasih dengan Rasulullah, dimasukkan oleh Rasulullah jari beliau di dalam air itu, bukan langsung keluar. Dari riwayatnya dimasukkan ke dalam air, airnya melimpah, diambil para sahabat untuk minum, untuk mandi. Ada junub, mandi juga habis, kemudian dikembalikan lagi sama perempuan itu, dikembalikan. Ini sangu para sahabat dikumpul, dikasih dengan perempuan, kata makan sana, bawa sana. Ini mukjizatnya Rasulullah. Ini air yang paling mulia, air yang keluar dari jari-jari baginda Rasulullah SAW. Air yang nomor 2, air Zam-Zam. Ini yang nomor 2. Iya. Kenapa dikatakan air Zam-Zam? Karena ketika Rasulullah dibelah dada beliau waktu Isra Mi'raj, karena dibelah itu ada di waktu kecil di Bani Sa'ad, beliau sekali dibelah. Kemudian ketika Isra Mi'raj dibawakan mangkok dari surga, ya. Tapi kosong, tidak ada airnya. Airnya ngambil dari air Zam-Zam. Seandainya, kata para ulama, air surga lebih afdal dari air Zam-Zam, bukan mangkoknya saja, airnya juga langsung dari sana dibawa. Makanya mangkok saja, airnya diambil dari air Zam-Zam. Iya. Apa hikmahnya? Supaya umatnya bisa ngikutin. Rasulullah dibersihkan hati beliau dengan air Zam-Zam. Ketika kita minum air Zam-Zam, minta dengan Allah, ya Allah, seperti Engkau membersihkan hati kekasih Engkau dengan air Zam-Zam, bersihkan hati saya. Supaya kita umatnya bisa ikut. Rasulullah Isra Mi'raj
supaya umatnya bisa juga Isra. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Dikasih salat supaya bisa menghadap Allah. Rasulullah menghadap langsung, kita menghadapnya dengan salat. Diambil air Zam-Zam. Nomor 2 air Zam-Zam. Nomor 3 Telaga Kautsar, air yang di surga sana. Baru nomor 3 itu ya. Nomor 4 Allahu a'lam. Kita nomor berapa? Udah tahu nomor berapa airnya? Iya. Iya, jadi AM. Nah. Ada sebagian ulama katanya kalau mau minum air ada hukum ya mauzamnya yakraukas salam gitu. Air ini Zam-Zam kasih engkau salam baru dia minum. Ada sebagian begitu, katanya dirubah jadi air Zam-Zam. Ini kita yang kita cari kalau ada orang yang baru datang umrah, baru datang haji, minta air Zam-Zam, iya, sedikit kan, untuk bersihkan hati, iya. Mau minum tuh ibu kan ada khusus bacaan minum air Zam-Zam ditambah lagi. Diberikan oleh Allah 12 mata air keluar dari batu. Kalau Rasulullah langsung dari tangan. Qad alima kullu unasin masyarabahum. Sungguh mengetahui tiap-tiap manusia kelompok tadi masyarabahum, tempat dia minum. Tidak mau sembarangan ikut sini, ikut situ, enggak. Ini kelompok mereka, satu kelompok sampai 12 kelompok dikasih satu-satu. Wa dhallana 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Ini kemuliaan Bani Israel. Dikasih air enak, nggak ada kekurangan. Kemana saja bawa batu, mau air pulang, pentung keluar air. Satu. Kemudian dinaungi atas mereka, wadallalna, kami naungi alaihim atas mereka al-ghamama, awan. Kemana saja Bani Israel jalan, awan menaungi, tidak panas. Ini orang yang dimuliakan Bani Israel karena nabinya, Nabi Musa, kemana-mana dinaungin. Sampai mereka di kampung Tih sesat 40 tahun dinaungi oleh Allah. Kelebihan mereka daripada umat-umat di zaman mereka itu. Wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Dan kami turunkan atas mereka manna wassalwa. Enggak perlu cari makan. Serahkan dengan Allah saja. Ini tawakalnya luar biasa. Dikasih oleh Allah. Tawakal, tafwid. Manna ini jenis makanan, iya, bermacam-macam. Manna ini yang diberikan oleh Allah. Kata ulama, sekarang madu itu jenis manna, madu. Ini turunnya di waktu pagi. Kalau ada matahari, timbul kering. Dia adanya di daun-daunan, daun zanjabil itu. Jadi kalau habis subuh ambil itu, diserut, dikumpulin itu. Itu makanan paling enak. Iya. Tapi kalau udah matahari, tidak ada lagi, habis, tidak makan sampai besok. Iya. Kata orang dulu, bangun kesiangan, rezeki dipatok ayam, ya sudah rezekinya. Kadang mikir usaha, sholatnya belum, ibadahnya tidak diutamakan, sholat subuhnya, bagaimana mau rezekinya? Benar saja rezeki sudah ditentukan, tapi ibadah, tetapi jaminan rezeki halal. Iya, susah, lupa dengan Allah, gelisah masalah rezeki. Kemudian tiap hari mereka ngambil. Tidak boleh untuk 2 hari.
Jadi makan sehari untuk sehari. Kalau ngambil untuk 2 hari, besok udah basi, nggak bisa lagi dimakan. Cukup untuk 1 kali makan. Ini kalau sekarang kita digitukan oleh Allah. Nggak boleh. Jadi untuk makan sehari dapat, untuk makan sehari, untuk besok rusak. Gimana ya? Kalau gaji itu misalnya dapat sehari aja, bila untuk 2 hari hilang, gitu. Kalau kita kerja misalnya sehari kita perlu uang, misalnya sekeluarga 50.000, lebih dari 50.000 hilang, rusak. Nah ya. Jadi untuk hari ini, kecuali mereka hari Jumat. Hari Jumat untuk 2 hari, untuk hari Jumat dan hari Sabtu. Kenapa? Hari Sabtu tidak boleh kerja, libur, karena umatnya Nabi Musa Yahudi itu hari rayanya hari Sabtu. Kalau Nasrani hari Minggu, kalau kaum muslimin hari Jumat. Ya. Jadi mereka untuk 2 hari, untuk hari Jumat dan hari Sabtu. Hari Sabtu libur, tidak boleh kerja. Ini kalau kita begitu gimana? Santai ya. Hari Jumat tidak boleh. Ana yaumal jum'atu sayyidul ayyam wa idul muslimin. Ana yaumal jum'ati, bahwa hari Jumat sayyidul ayyam, penghulunya hari idul muslimin, dan hari rayanya orang muslim. Kita lupa hari Jumat. Udah para khotbah baru kita pergi. Kalau orang dulu para sahabat pergi hari Jumat pakai obor, berarti subuh pergi Jumatan. Hari Jumat itu waktunya dibagi menjadi 5, pagi sampai Jumat. Waktu pertama seperti orang berkorban 1 ekor onta. Waktu kedua seperti orang berkorban sapi. Waktu ketiga seperti orang berkorban kambing. Waktu keempat seperti orang berkorban dajajah ayam. Waktu kelima seperti orang berkorban telur ayam. Habis dah. Tinggal kita mau korban apa pahalanya. Ya dibagi saja 6 hari Jumat itu. Bagaimana? Mereka muliakan. Hari Sabtu tidak kerja, makan yang diambil hari Jumat. Lebih dari itu rusak. Nah, kalau kita mau cari harta banyak-banyak numpuk udah bakal. Ya makan saja nggak ada. Waktu itu. Ini mana makan. Wasalwa. Salwa ini jenis burung. Jadi mereka burung yang datang tinggal tangkap, ya dimasak, makan, aman sudah, nggak perlu kerja, datang. Ini umat yang Allah imtina'ul asbab, Allah angkat sebab mereka tuh datang sendiri makanan, tapi nggak boleh lebih. Nggak kerja, iya. Orang yang diangkat oleh Allah asbab. Enak makan tiap hari daging, tapi masih ngeluh. Ya. Wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin. Nabi Musa, ingat kalian? Qultum, ingatkan kalian yang kalian katakan kepada Nabi Musa, ya Musa, lan nasbir ala ta'amin wahidin. Kami tidak sabar, tidak bosan dengan makanan yang satu, menunya ini saja. Katanya, mana salwa, nggak ada yang larang. Ini yang dikasih oleh Allah mudah, bukan apa. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa qumiha wa adasiha wa basaliha. Kami mau makan sayur-sayuran nah. Mau sayur, mau bawang, mau ini. Ganti lagi menu katanya. Atastabdilun alladhi huwa khair. Kamu minta ganti, kata Allah. Itu sudah paling baik, mau diganti yang jelek. Bitu misran, dosa minta. Minta sama Nabi Musa, minta doakan. Kata Allah kepada Bani Israel, bitu misran fa innalakum ma sa'altum. Cari aja ke pasar sana nah. Kalau mau itu cari sendiri,
Ini yang sudah kujamin manna wa salwa. Kalau mau itu yang kamu minta dengan Nabi Musa, betu misran fa innalakum ma sa'altum. Yang kamu minta cari sana saja, dosa minta sama saya. Kata Allah, mau ganti-ganti itu biar saja, cari aja yang lain. Ini Bani Israel dikasih oleh Allah kemuliaan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan oleh kalian min thayyibati ma razaqnakum, daripada yang baik-baik. Mana thayyibat? Halal, yang layak. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, la yaqbalu, tidak menerima kecuali dari yang halal. Man kana innallaha la yaqbalu salat amri'in wa fi jawhi luqmatun haram. Innallaha la yaqbalu salat amri'in, bahwasanya Allah tidak akan menerima salatnya seseorang. Wa fi jawhi luqmatun haram. Ini di dalam perutnya luqmatun, satu suap haram. Yang haram tidak akan diterima oleh Allah. Kita salat capek-capek tapi ada yang masuk yang haram. Anak kita juga begitu, dikasih makan makanan yang haram. Ya, Allah tidak akan terima salat. Kami sampaikan kurang lebih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak pantas sampaikan, atau ada pendapat yang tidak mutamat, ambillah pendapat yang mutamat, tinggalkan kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah, bisa mengamalkan apa yang kita dapat dari ilmu. Allah jadikan kita orang yang ikhlas beramal. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, istri, anak, keturunan kita. Dan mudah-mudahan Allah curahkan rahmat yang kepada kita, kamu kita, negeri kita. Allah jauhkan daripada segala bala bencana. Dan mudah-mudahan Allah mengangkat segala wabah dan fitnah yang melanda. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada keluarga kita, kerabat kita, jamaah kita, dan kaum muslimin yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada mereka, dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ditindas oleh orang-orang kafir, dan Allah memberikan kesabaran kepada mereka, dan Allah memberikan pahala syahid bagi mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kita dalam menghadapi kehidupan dunia. Allah memberikan kesabaran melaksanakan ibadah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para habaib kita daripada segala kejahatan. Dan Allah memberikan petunjuk kepada para pemimpin kita, dan Allah menjadikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita seperti kita berkumpul pada tempat yang mulia ini. Allah kumpulkan kita beserta orang kita cintai, guru-guru kita, kedua orang tua kita, istri, anak, keturunan kita, beserta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus. Mari kita niatkan pahala kita yang i'tikaf, pahala kita menunggu salat Isya berjamaah, pahala kita mengisi waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah, pahala kita menuntut ilmu kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli bait Rasulullah, semua sahabat Rasulullah, tabi'in, dan orang-orang telah mendahului kita daripada guru-guru kita, kedua orang tua kita, jamaah kita, dan orang yang telah menjasa dalam pembangunan Masjid Agung At-Taqwa, dan orang yang berkubur di depan Masjid Agung At-Taqwa. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan mereka, Allah terima segala amal ibadah mereka, Allah curahkan rahmat-Nya kepada kubur mereka, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah.